Satu hal penting lagi yang harus kita perhatikan adalah pola hidup sehat ya. Jadi kalau kita bicara healthy lifestyle itu tidak hanya masalah sehat secara fisik, tapi untuk kesehatan mental pun itu menjadi modal utama ya. Jadi menjaga keseimbangan gizi itu juga bagian penting dari faktor protektif terhadap kondisi depresi. Nah kalau bicara tentang kesediaan makan gitu ya, kita nggak meragukan lagi bahwa yang sudah selalu ada sayur, selalu ada lauk ya, selalu karbohidrat ada gitu, lengkap. Kadang ada susu, ada buah ya, itu rutin gitu. Cuma problemnya karena tadi kadang-kadang menunya ya, masakannya itu nggak sesuai, atau karena kan sekian ribu orang ya. Jadi misalnya sayur itu kan hanya tersedia yang dalam jumlah banyak. Nggak bisa kita pengen sayur bayam gitu, nggak cukup untuk sekian juta orang ya. Jadi biasanya sayurnya ya itu-itu saja, misalnya brokoli, bunga kol. Jadi memang terkesan jadi monoton gitu. Nah, kan jadi problem pada lansia yang sulit untuk menyesuaikan itu. Tapi sebagian besar sih tidak masalah ya. Kemudian olahraga, keteraturan hidup. Kalau keteraturan saya kira ini menjadi satu yang sudah terjadwal ya. Tapi kalau untuk olahraga, nah ini bisa diprogramkan ya. Contoh kemarin juga gitu. Teman-teman petugas kesehatan ini tadi ya membuat senam rutin tiap pagi per lantai, dan ternyata ketemu tuh jamaah haji yang punya, ada yang memang beliau itu instruktur olahraga di sekolahnya, ada yang guru SMA yang memang guru olahraga, ada yang instruktur senam. Jadi dokter dan perawat yang mendampingi itu bisa menjadwal gitu di lantai satu itu siapa yang instrukturnya, dan yang instrukturnya itu juga semangat, senang banget gitu ya. Dan kita semua habis olahraga terus kita duduk-duduk gitu cerita dan sebagainya. Nah ini akan membuat faktor protektif ya dari kondisi depresi. Bahagia, sehat ya, nyaman, akrab, itu tuh akan menjadi faktor protektif. Jadi kita sebagai petugas kesehatan tuh penting ya untuk membuat aktivitas-aktivitas yang bisa meningkatkan protektif faktor ini sehingga jamaah semua dalam keadaan sehat. Nah kalau bicara tentang obat, saya kira ini juga standar. Dulu ketika kita di blok kedokteran jiwa juga sudah belajar ya. Nanti kalau di sana juga kita bisa berdiskusi dan konsultasi dengan sejawat psikiater yang ada di BPIH gitu ya. Tapi sekali lagi tidak selalu membutuhkan farmakoterapi ya. Jadi misalnya kita kok ketemu nih depresi ringan, depresi sedang, terus kita cek protektif faktornya cukup bagus gitu ya. Kita bisa dampingi, kita bisa kerjasama dengan teman-teman satu ruang, satu regu. Insya Allah juga bisa tanpa farmakoterapi bisa membaik. Kalau membutuhkan yang misalnya membantu tidur, kita bisa menggunakan tadi ya obat-obatan yang dipakai dalam jangka pendek untuk membantu. Tapi kalau memang ya dilihat dari banyak faktor dia membutuhkan farmakoterapi, maka kita bisa mencoba untuk memberikan, atau kita bisa berdiskusi tadi ya, memutuskan pemberian farmakoterapi ya. First line kita bisa mencoba dengan SSRI ya, paling standar mungkin yang kita bisa berikan fluoxetine ya, dan itu tersedia di BPIH. Jadi kita bisa mengambil ya, untuk biasanya dari dokter kloter bisa mengambil konsul ya, mengkonsulkan ke BPIH dan mendapatkan farmakoterapi dari sejawat psikiater yang ada di sana ya. Bisa dengan fluoxetine, sertralin ya, citalopram kalau itu SSRI. Kalau bisa dengan trisiklik ya, pada kondisi-kondisi tertentu juga tersedia amitriptilin dan sebagainya ya. Nah ini contoh dosisnya, saya kira ini refreshing aja, dari dulu kita sudah pernah ya. Nah jadi itu adalah depresi ya. Jadi sudah tinggal satu lagi nih ya, kita akan diskusi. Kita sudah delirium, demensia, insomnia, ansietas, depresi, dan yang terakhir adalah psikotik. Karena memang kita akan diskusi hanya 6 topik ya, gangguan jiwa yang kita refreshing pada blok haji ini, supaya ketika kita temukan kasus-kasus ini kita siap untuk mendampingi, atau justru sebenarnya kita ingin melakukan promosi prevensi supaya kasus-kasus ini bisa kita minimalkan pada jamaah haji kita.
Yang terakhir kita akan mengulang kembali, merefresh kembali tentang gangguan psikotik. Mungkin kita bertanya, apa ada gitu ya jamaah haji yang mengalami psikotik itu? Ya bisa ya, karena kita mengenal psikotik, ada psikotik akut yang itu bisa terjadi ketika mungkin jamaah berada di sana dengan berbagai stresornya. Atau bisa jadi juga dia schizofren tapi kondisinya stabil sehingga istitoah itu bisa berangkat. Saya pernah punya pasien ya, jadi bapak ibunya mau berangkat haji, dia adalah putra paling kecil ya, yang selama ini ya memang tinggal bertiga itu di rumah. Terus bapaknya berpikir ya kalau anak-anak yang lain itu sudah mendaftar sendiri-sendiri karena mereka sudah mandiri. Sementara anaknya yang terakhir ini, yang gangguan schizofren ini, dia nggak akan bisa dok naik haji kalau tidak bersama kami gitu ya. Jadi beliau pengen semua anaknya itu beribadah haji dan beliau yakin gitu ya, yang ragil ini nggak akan bisa berangkat kalau tidak bersama orang tuanya, sedangkan kalau kakak-kakak yang lain sudah mandiri bisa berangkat sendiri. Sehingga beliau pengen banget, pokoknya dok saya pengen berangkat haji itu tetap membawa anak saya yang nomor 3 ini. Nah kemudian itu setahun sebelumnya sudah intens ya untuk berdiskusi gitu, sehingga saya Pak kalau memang kondisi stabil istitoah bisa ya, tetapi tolong dalam 1 tahun ini benar-benar dijaga pengobatannya, faktor-faktor lingkungannya dijaga gitu supaya dia benar-benar stabil dalam 1 tahun. Kalau 1 tahun stabil, insya Allah nanti pada saat haji itu dia bisa istitoah ya, bisa berangkat. Dan benar, alhamdulillah ya. Jadi waktu saat mau berangkat haji itu ya kondisinya stabil, gejalanya nggak ada, karena memang dia tiap harinya bersama ayah ibunya ya. Memang kalau dari kemandirian pergi sendiri apa ya enggak ya, selalu bersama ayah ibunya, tapi halusinasi, waham dan sebagainya bisa terkontrol, akhirnya dia istitoah bisa berangkat. Nah pulang dari haji itu kalau dari cerita bapaknya selama di sana juga apa yang kita khawatirkan tuh nggak terjadi. Banyak orang ya bermacam-macam itu dia nggak takut, padahal biasanya kalau di rumah itu nggak pernah keluar rumah ya, lebih banyak di dalam rumah. Kemudian kata ayahnya ketika sholat ya, kalau di rumah itu harus jejer, di masjid itu harus bersebelahan dengan ayahnya. Selama di Mekah Madinah kan nggak selalu bisa begitu ya, sudah jejer sama ayahnya tiba-tiba ada yang masuk gitu karena berdesak-desakan itu terus nyempil di antaranya, itu sangat mungkin. Dan itu katanya dia juga nggak marah, dia juga bisa menerima. Itu ya luar biasa ya keberkahan Allah itu ketika niat yang luar biasa dari orang tua maupun si anak sendiri ini ya. Sehingga sampai pulang tuh tidak ada masalah yang sangat spesifik gitu ya. Nah ini contoh, jadi pasien psikotik pun bisa ya. Nah kita menjaganya memang sejak sebelum berangkat itu kita harus hati-hati, dan pendamping itu memang benar-benar kita edukasi ya. Kita ingat kembali apa yang terjadi pada orang dengan psikotik ya. Ada gangguan-gangguan di dalam pikiran, perilaku ya, seperti waham ya, gangguan pada isi pikir, ada halusinasi, gangguan persepsi, bisa ada inkoherensi dalam pembicaraan ya, pembicaraan yang kacau, bisa ada gejala-gejala kataton ya, perilaku kacau, agresif. Nah itu bisa menandai ya, kita ingat kembali ini menjadi tanda ya, bisa menjadi bagian dari sindrom psikotik. Psikotik tidak hanya schizofren ya, ada psikotik schizofrenia, ada non schizofrenia. Jadi kita ingat kembali ya, tidak selalu hanya schizofren. Schizofren pasti psikotik, psikotik tidak selalu schizofren ya. Nah, ada gejala positif, kita juga ingat ya, halusinasi, ilusi, waham, disorganized dari pembicaraan, disorganized dari perilaku ya. Ini kemudian bisa ada gejala negatif, jadi tidak hanya gejala positif tapi juga gejala negatif. Kalau gejala positif itu adalah gampangannya ya, kita mengingat-ingat apa yang orang normal nggak ada, nah,
pada orang psikotik itu ada. Waham orang normal nggak punya. Mereka punya. Halusinasi kita nggak punya, mereka punya ya. Jadi itu mudah untuk mengingat-ingat, oh ini gejala positif. Sebaliknya kalau gejala negatif adalah apa yang kita ada tapi pada orang psikotik itu turun atau hilang. Contoh emosi yang mendatar. Orang normal ya yang tidak mengalami psikotik itu emosinya, ekspresinya jelas gitu ya, senang, sedih, perubahan appropriate itu. Tapi pada schizofren atau psikotik yang lain turun sehingga kelihatan tumpul, motivasi ya turun, kemudian pembicaraan turun ya, semuanya menjadi berkurang atau hilang. Nah, itu gejala negatif. Jadi penyebutan positif negatif bukan konteksnya kalau positif bagus, negatif jelek ya, tetapi pada pengertian yang tadi. Nah, ketika kondisi psikotik agak berbeda dengan ketika tadi kita diskusi insomnia, ansietas ya, depresi. Farmakoterapi itu belum selalu ya dibutuhkan, tergantung kondisi pasien atau jamaah haji yang mengalami, tergantung pada faktor-faktor protektif atau pendukung yang ada gitu ya, sehingga kita bisa memberikan non farmakoterapi. Tetapi kalau pada psikotik maka pemberian farmakoterapi itu menjadi tata laksana utama ya. Kita masih lebih banyak yang dalam referensi-referensi yang mengatakan bahwa antipsikotik itu terapi utama pada kondisi psikotik ya, walaupun non farmakonya juga harus ada, tetapi antipsikotiknya harus masuk. Jadi kalau depresi bisa tanpa obat, tergantung kondisinya. Cemas bisa tanpa obat. Insomnia bisa juga tanpa obat, kita bisa mulai dengan non obat. Tapi kalau pada psikotik ya kita pahami bahwa pasien sudah membutuhkan antipsikotik ya untuk mengendalikan atau memperbaiki kondisi perilakunya. Baru setelah itu kita juga menyertai dengan non farmakoterapi. Sehingga untuk mengontrol gejala-gejala psikotik tadi ya, bisa psikotik akut kalau terjadi kurang dari 1 bulan, jadi tiba-tiba di sana itu agresif, marah-marah, halusinasi gitu ya. Atau bisa juga schizofren yang dia memang sudah lama sakit, di sana kambuh ya, sudah stabil, di sana eksaserbasi, kambuh, itu juga bisa ya. Maka diberikan tata laksana dengan menggunakan antipsikotik ya, bisa diberikan kalau misalnya untuk kondisi akut ya biasanya harus diberikan yang efeknya cepat ya. Tapi kalau kita untuk maintenance misalnya dari rumah memang sudah maintenance, kita bisa memberikan long acting. Usahakan dimulai dari satu jenis obat atau monoterapi ya. Nah, kita punya prinsip start low, go slow gitu ya. Jadi dimulai dengan dosis yang rendah dan bertambah secara perlahan. Jadi jangan cepat-cepat kok belum berefek ya langsung naik dosis, belum ya. Kita mulai dari dosis efektif terendah. Misalnya haloperidol untuk psikotik ya 1,5 ya. Kalau untuk GMO memang 0,5, tapi kalau untuk psikotik 1,5. Psikotik yang dalam konteks tadi ya, psikotik akut, schizofren gitu. Kalau misalnya risperidon mulai dari 2 mg gitu ya. Usahakan satu jenis obat mulai dari dosis yang rendah kemudian naik perlahan. Dan jangan mengatakan bahwa nggak efektif kalau kita belum menggunakan sampai minimal 6 minggu. Jadi evaluasi itu adalah setelah 4-8 minggu gitu. Kalau baru minum 1 minggu ya kita belum bisa mengatakan tidak efektif karena antipsikotik membutuhkan waktu untuk bekerja ya. Jadi jenis-jenis antipsikotik itu bisa kita sesuaikan ya. Ini adalah contohnya, ada haloperidol, kloropromasin, risperidon, ini dosis-dosisnya. Haloperidol itu ada oral, ada drop, ada injeksi.
klorpromazin juga ada oral, ada injeksi. Kalau risperidon itu ada oral, tablet dan sirup. Jadi ini ada beberapa pilihan ya antipsikotik yang bisa digunakan. Nah, kita ingat bahwa kalau pada risperidon itu kan masuk antipsikotik atipikal, sedangkan haloperidol dan klorpromazin itu kan generasi 1 ya, tipikal. Pada antipsikotik generasi 1 tipikal, dia efektif untuk gejala positif, agresif, halusinasi, waham gitu ya. Tapi kalau gejala negatif tadi alogia, kemudian pembicaraan turun, itu tidak efektif dengan tipikal, harus atipikal atau risperidon ya. Jadi kita ingat kembali, kalau gejala negatif jangan kasih haloperidol, tapi kalau dia gejala positif, haloperidol bisa, CPZ bisa, risperidon bisa. Nah, memang biasanya kita akan ketemu kasus-kasus yang banyak gejala positifnya, makanya kita bisa pakai haloperidol, bisa pakai CPZ atau bisa pakai risperidon. Asal ketika kita ketemu gejala negatif, kita harus memilih yang atipikal, diantaranya adalah risperidon. Nah, itu dosis-dosisnya juga sudah ada. Kalau kita bicara efek samping, ya masing-masing punya efek samping. Yang paling sedatif ngantuk itu CPZ, ya. Yang paling banyak terjadi EPS itu haloperidol. Yang paling banyak antikolinergiknya CPZ. Hipotensi ortostatik paling banyak juga CPZ. Makanya kalau pada tadi delirium kita menghindarkan dari klorpromazin ya, karena efek sampingnya paling banyak, sehingga kita lebih memilih pada haloperidol dan risperidon ya. Jadi kalau misalnya ada efek samping itu ya kita harus evaluasi, kita berikan tata laksana dari efek samping itu. Bukan berarti begitu muncul efek samping, udah nggak usah diobati saja. Kadang kan keluarga begitu, daripada muncul efek sampingnya mending nggak usah diobati. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa memberi edukasi. Efek samping bisa kita atasi, tapi tata laksana itu tetap harus standar kita berikan ya. Ya, jadi kita sudah mengingat beberapa, merefresh kembali apa yang sudah kita pelajari di blog jiwa sebelumnya, yang kita kontekskan dalam tugas kita sebagai dokter kesehatan haji gitu ya. Tadi kita sudah memilih 6, yang paling banyak adalah GMO, delirium dan demensia, insomnia, ansietas, depresi dan psikotik ya. Tentu kita berharap sebagai petugas haji tidak semuanya baik-baik saja, sehat ya, tetapi kita tetap harus ya menyiapkan diri kita sebagai tenaga kesehatan haji, tidak hanya berpikir ngobati, tapi yang nomor 1 justru kita harapkan adalah kita melakukan upaya promosi dan prevensi ya. Jadi sekali lagi kan kita tidak bertemu langsung di sana ya, sejak dari tanah air itu kita sudah bisa berinteraksi dengan calon jamaah haji yang kita dampingi. Misalnya ketika manasik ya, acara-acara kegiatan di sini itu sudah bisa berkomunikasi kita dengan calon jamaah kita. Atau ketika kita masih jadi dokter puskesmas ya, calon jamaah haji ini akan periksa ke kita. Nah, dari situ kita sudah mulai bisa melakukan promosi prevensi, tidak hanya pada penyakit fisik tapi juga pada masalah kesehatan mental. Seperti tadi ya, bagaimana melatihkan relaksasi ya, kemudian lifestyle yang sehat gitu, kemudian manajemen stres yang baik, itu adalah upaya promosi prevensi dari masalah kesehatan jiwa yang sudah bisa kita lakukan sejak sebelum berangkat. Nah, nanti tentu saja selama mendampingi bisa terus kita lakukan ya. Jadi akan berkesinambungan sampai jamaah pulang lagi ke Indonesia. Kemudian yang kedua, kita juga pendampingan psikologis pada yang berisiko. Jadi ibaratnya promosi prevensi ini kita berikan pada semua ya. Kemudian
yang memiliki resiko. Jadi bisa dengan tadi kalau MMSE untuk demensia, SRQ untuk depresi dan cemas ya, kita bisa melakukan deteksi dini. Nah nanti yang beresiko kita ada pendampingan khusus. Tadi ya ibaratnya kita ada bendera merah, kuning, hijau. Hijau itu yang sehat, tidak ada deteksi, kita deteksi nggak ada masalah kesehatan mental. Kuning yang ada resiko sehingga kita bisa dampingi lebih khusus, dan merah yang memang dia sudah berangkat dengan masalah kesehatan mental. Supaya ketika kita ada yang mengalami masalah kesehatan mental, maka kita lakukan tata laksana sesuai kompetensi kita. Sekali lagi di sana akan ada sejawat ya, spesialis baik psikiater, penyakit dalam dan yang lain yang bisa kita berdiskusi, konsul gitu ya ketika kita menemui masalah kesehatan jiwa pada jamaah. Nah kalau memang di luar kompetensi kita, maka kemudian kita juga punya tugas untuk merujuk. Jadi promosi, prevensi, ya kurasi ya, sampai kemudian merujuk jika diperlukan. Itu yang bisa kita lakukan selama kita mendampingi ya para jamaah haji ini dari awal sampai akhir, sampai pulang ya, dan membantu ya jamaah haji ini bisa melakukan proses ibadah haji ini secara nyaman, optimal ya, mabrur untuk keberkahan ya. Nanti pulang gitu ya, pulang dari haji udah selesai, itu jamaah itu masih rutin gitu ya berkomunikasi dengan kita. Kadang-kadang ketika ada pengajian, biasanya mereka ada pengajian pasca haji itu ya, kita diundang, tenaga kesehatan tuh diundang gitu. Nanti lebaran juga rame-rame bareng-bareng kumpul, jadi kayaknya persaudaraannya itu enggak habis-habis gitu ya. Nanti padahal kita bisa jadi dokter atau petugas kesehatan haji itu enggak hanya sekali ya, jadi saudara kita akan banyak dan mereka bersyukur banget. Saya itu melihat betul ya bagaimana teman-teman yang dokter kloter ini luar biasa gitu ya, mendampingi para jamaah itu menikmati betul. Kalau nggak menikmati berat banget gitu ya, tapi karena menikmati, mensyukuri, bahagia gitu ya. Kalau dipikir wah lempar jumroh berkali-kali dong, dampingi jamaah ini pagi, nanti sore dampingi lagi, sementara kita sekali aja udah capek banget gitu ya. Tapi karena dilakukan dengan niat yang ikhlas ya, bahagia gitu, semangat gitu, maka ya Allah berikan ya kesehatan, keberkahan ya, mereka tuh luar biasa. Nah harapannya kita semua ya punya kesempatan untuk menjadi mendampingi ya para tamu Allah ini, dan itu adalah keberkahan yang luar biasa. Kita syukuri kita punya profesi yang bisa ya membawa kita ke sana dan kemudian memberikan pendampingan pada tamu-tamu Allah ini, kita ya. Mudah-mudahan semuanya diberi kesempatan untuk itu dan menjadi keberkahan dunia akhirat untuk kita semua. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan kesehatan jiwa pada jamaah haji yang kita harus pahami sebagai calon petugas ya, calon petugas dokter-dokter jamaah haji ini. Selamat belajar, bismillah, luruskan niat, ikhlaskan niat ya. Allah mudahkan kita semua bisa melakukan ibadah ini dengan yang terbaik ya, dan Allah berikan kesempatan ya kita semua menjadi haji yang mabrur. Plus ya, kalau kita tuh haji mabrur plus, karena plusnya adalah kita mendampingi para jamaah haji, tamu-tamu Allah ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan ya. Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah dan keberkahan Allah. Kita tutup bersama kuliah pada kesempatan ini tentang kesehatan haji, kesehatan jiwa haji, dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, selamat belajar, sehat semua, penuh barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.